Puji Tuhan. Saudara, kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Dan itu yang menjadi kerinduan kita. Pagi hari ini kita harus mengalami Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Jangan hanya sekedar kita mempercayainya tetapi tidak untuk mengalaminya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa jemaat Rumah Berkat ya semua rindu mengalami Allah yang dahsyat itu dalam kehidupannya. Amin. Karena tahun ini kita harus memastikan bahwa kita semua ya tidak ada yang terkecuali. Semua kita jemaat Tuhan di tempat ini akan melihat bagaimana Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada senantiasa untuk menyatakan kebesarannya di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepadanya, yang mau mengandalkan akan kasih dan kuasanya ya. Dan saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang rindu untuk mengalami terobosan baru demi terobosan baru dalam segala aspek hidup kita ya. Sehingga itu akan memacu iman kita untuk percaya kepada Tuhan kita, untuk memacu iman kita ya, untuk menyatakan kepada dunia bahwa kita adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dari minggu ke minggu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk memperlengkapi kita, agar kita bisa melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ya. Kita melakukannya dengan benar dan kita akan mengalami atau menerima hasil yang luar biasa ya. Saudara mau lihat hasil yang luar biasa yang kita alami? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pagi hari ini tema khotbah tentang miliki ketetapan hati ya. Miliki ketetapan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu setiap orang ya, bahwa kita semua yang hadir pada saat ini juga kita ada di tempat ini. Ini merupakan hasil dari sebuah ketetapan hati kita yang kita buat ya. Bahwa hari Minggu saya mau ke gereja ya. Saya mau menggunakan pakaian seperti apa, itu adalah ketetapan hati kita ya kan. Saya akan pergi beribadah, saya mau bersemangat. Mungkin kita di rumah kayaknya dengan banyak persoalan pergumulan ya. Mungkin kita agak lemah, tapi kita mengambil sebuah keputusan ya. Kita menetapkan hati kita, saya tidak mau menjadi orang yang lemah. Saya mau menjadi orang yang kuat. Saya adalah orang yang beriman. Saya mau berangkat ke gereja, saya mau beribadah kepada Tuhan, saya mau menyembah Dia. Dan saya mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, dengan semangat. Sehingga pada hari ini kita ada di tempat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalaupun masih belum semangat datang di tempat ini, mari saat ini masih ada kesempatan. Buat sebuah ketetapan dalam hati kita sepanjang khotbah ini ya. Sepanjang khotbah yang berlangsung pada saat ini, kita buat sebuah keputusan. Kita menetapkan sebuah keputusan dalam hati kita ya. Kita buat sebuah ketetapan sepanjang khotbah ini. Saya mau serius mendengarkan firman Tuhan. Amin. Karena kalau kita nggak buat sebuah keputusan, ya udahlah dengerin aja ya. Udah gangguan sedikit, udah telepon masuk, ya nggak ya. Tapi kita mau menetapkan, pokoknya apapun gangguan ya, di samping saya atau dimanapun yang datang berusaha untuk mengganggu, saya mau menetapkan ya hati saya untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat acuan kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Daniel pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Oke, kita bersama-sama bacanya di depan kelihatan? Oke ya, kelihatan ya? Oke, kita baca bersama-sama ya. Saya akan berikan aba-aba dalam hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama. 2, 3.
Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan ini mungkin sudah terlalu sering kita dengar. Dan peristiwa yang dicatat di dalam kitab Daniel pasal yang pertama ini mungkin sudah sering kali kita dengar. Bukan hanya pasal yang pertama, mungkin pasal yang pertama, pasal yang ketiga, pasal yang keenam. Itu pasal-pasal yang tidak asing bagi kita. Karena sejak sekolah minggu kita sudah mendengar cerita-cerita ini. Nah, ini cerita-cerita yang orang bilang ini cerita-cerita yang spektakuler gitu ya. Cerita-cerita yang luar biasa. Cerita-cerita yang begitu banyak mempengaruhi orang. Sehingga mereka melihat bahwa Allah Israel, Allah yang mereka sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Sama dengan Allah yang kita puja. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Jadi pada hari ini kita memahami bahwa kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Kalau kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, itu kita tidak akan biasa-biasa saja. Amin. Mau jadi biasa-biasa atau mau jadi luar biasa? Bisa enggak Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang luar biasa? Oh, bisa. Yang membuat kita luar biasa bukan karena kita bisa. Yang membuat kita luar biasa karena kita punya Allah, kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Jadi apapun tantangan, rintangan yang akan menghalangi kita, itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Karena kita melihat kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengacu kepada ayat firman Tuhan yang baru kita baca pada saat ini. Ya, di mana Daniel berketetapan katanya ya untuk tidak menajiskan dirinya ya dengan santapan raja dan dengan anggur yang diminum raja. Nah, Saudara, kalau kita melihat hal ini, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kok Daniel ini tidak mau katanya menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Nah, Saudara, kalau kita mau berbicara makanan ya, makanan para petinggi, makanan orang-orang yang punya jabatan tinggi, kira-kira makanan itu enak nggak kira-kira Bapak Ibu Saudara? Ya. Oh, atau ada juga sih yang makan biasa-biasa aja ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya, pada umumnya, itu makanan para raja itu, waduh pasti makanan yang enak-enak, betul ya. Tetapi kok di sini dikatakan si Daniel itu mau disuguhi santapan raja tetapi dia menolaknya. Dan dia berkata bahwa dia tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu di dalam pasal yang pertama ini dikatakan bahwa pada zaman itu pemerintahan yang dipimpin oleh Yoyakim ini ya, Raja Yehuda, ya, dia memimpin, tapi memimpin bangsa Israel, orang Yehuda ya, umat pilihan Allah. Ini dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau kita baca di dalam kitab Tawarik, sebenarnya Yoyakim ini adalah pemimpin yang jahat. Ya, Yoyakim. Nah, kita tahu bahwa di dalam perjalanan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, Tuhan berfirman kepada para pemimpin yang ada di bangsa itu, yang dipakai oleh Tuhan, bahwa mereka harus mendengarkan firman Tuhan dan mereka harus melakukan, mentaati semua perintahnya. Ya, kalau mereka mau mengalami hal-hal yang luar biasa, mereka harus menurutinya, perintah Tuhan. Suara Tuhan yang mereka dengar harus dituruti. Tetapi ketika mereka tidak menuruti perintah Tuhan, maka mereka akan mengalami kesengsaraan di dalam kehidupan mereka. Dan kita membaca di dalam kitab sejarah bangsa Israel ya, di dalam kitab Kejadian ya, di dalam Keluaran, Imamat, Bilangan, kita lihat bagaimana kitab di mana menuliskan bahwa bangsa Israel
Setiap kali mereka melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, mereka menikmati kasih sayang Tuhan, mereka menerima berkat Tuhan, ya. Tetapi tatkala mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, maka kutuklah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ini pemimpin yang jahat memimpin umat Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ini dikatakan si Nebukadnezar masuk Yerusalem mengalahkan kerajaan Yehuda pada waktu itu. Kemudian dibelenggulah si Raja Yehuda itu, Yoyakim. Dibawalah dia ke Babel. Dan Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa pada saat Nebukadnezar mengalahkan Yerusalem gitu ya, mengalahkan Yehuda, itu Nebukadnezar minta supaya para pemuda yang pintar cerdas yang ada di Yerusalem itu dibawa ke Babel, ya. Nah, ini orang-orang yang dipilih, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas Bapak Ibu Saudara ya. Dan mereka berasal, kalau kita lihat itu mereka harus berasal dari keturunan raja, dikatakan di sini ya. Dikatakan di dalam, saya baca di dalam pasal 1 ayat yang kedua ya. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Jadi raja bertitah kepada Aspenas dikatakan di sini agar memilih anak-anak muda dibawa ke Babel yang berasal dari keturunan raja kaum bangsawan. Untuk apa Bapak Ibu Saudara dikatakan? Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Nah Bapak Ibu Saudara, dan di dalam ayatnya yang kelima dikatakan, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang telah diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Nah Bapak Ibu Saudara, nah ini Bapak Ibu Saudara maksudnya Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Kenapa? Karena raja menetapkan supaya mereka menikmati ya, yang hidangan yang biasanya ya. Wah ini yang biasa dimakan oleh raja. Nah Bapak Ibu Saudara, Daniel ya dan teman-temannya akhirnya menetapkan agar supaya mereka tidak menajiskan dirinya. Nah di sini sih tidak dijelaskan makanan apa yang menajiskan dirinya, makanan apa yang menajiskan diri mereka, sehingga mereka mengambil keputusan untuk tidak mau menikmati santapan itu. Tapi seperti saya kira kita ketahui bersama, firman Tuhan sering disampaikan bahwa ada makanan-makanan yang tidak diperbolehkan untuk disantap oleh orang-orang Yahudi, ya, seperti daging-daging, ya, daging hewan, ada daging-daging yang tidak boleh mereka santap. Tapi kita senang menyantapnya Bapak Ibu Saudara ya. Ada daging seperti apa, mungkin itu dilarang di orang Yahudi itu dilarang, tetapi di Babel itu nggak dilarang. Ya, itu seperti daging kuda gitu ya. Pernah nikmati daging kuda? Daging babi itu enak, babi guling ya. Tapi itu tidak boleh bagi orang Israel ya. Bagi umat pilihan Allah itu tidak boleh pada waktu itu. Nah ini si Daniel dan teman-temannya mereka mengetahui akan
prinsip-prinsip pengajaran kebenaran yang disampaikan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh makan makanan seperti itu. Kalau makan makanan seperti itu berarti sebuah pelanggaran. Ya. Jadi ini merupakan sebuah ketetapan hati yang mereka buat dan saya percaya bahwa ini merupakan sebuah ketetapan hati mereka yang benar karena itu akan berdampak pada perkara-perkara yang dahsyat, terobosan-terobosan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan mereka dan saya percaya kita juga ingin mengalami terobosan hal seperti ini. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang ingin kita perhatikan. Ini adalah hal yang penting ketika kita mau mengambil ketetapan di dalam kehidupan kita harus mengambil ketetapan yang benar. Nah ini yang pertama ya. Miliki ketetapan hati itu bagaimana supaya kita memiliki ketetapan hati kita yang benar. 1 harus didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Nah tentu itu Daniel itu berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya karena mereka tahu bahwa makanan itu dilarang untuk mereka makan, ya, dilarang untuk mereka nikmati, ya. Karena itu mereka mengambil sebuah keputusan menetapkan hati mereka, ya sudah, walaupun makanan itu menurut orang-orang Babel itu enak, tetapi bagi kita itu enggak penting, ya. Enak bagi mereka tapi enggak penting bagi kita, ya. Yang penting kita sehat menurut mereka, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Daniel pasal 1 ayat yang kelima dikatakan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja. Ini yang menjadi latar belakang bagi mereka untuk menolak karena Nebukadnezar, raja itu menetapkan makanan untuk mereka makan gitu ya. Karena mereka harus mengikuti pendidikan selama 3 tahun, setelah itu mereka akan dipekerjakan bagi raja di Babel ya. Tetapi mereka memutuskan untuk tidak mau. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tahukah kita Bapak Ibu Saudara bahwa menolak perintah raja itu sangat beresiko tinggi. Makanya saya bilang tadi, keputusan yang diambil oleh Daniel itu merupakan keputusan yang beresiko tinggi. Kenapa? Karena Raja Nebukadnezar sendiri yang memerintahkan agar mereka diberi makanan itu. Jadi menolaknya berarti mereka tidak mau taat kepada Nebukadnezar. Jadi kalau tidak mau makan itu menolak perintah dari Nebukadnezar, berarti siap-siap alami resiko. Nebukadnezar adalah raja yang kejam gitu ya. Nah kita tahu, mungkin kita sering dengar tentang peristiwa-peristiwa tentang Daniel, Sadrak dan Abednego, di mana mereka betul-betul mengalami perkara-perkara yang sangat mengerikan, tetapi mereka mengalami pertolongan Tuhan. Ya, jadi walaupun beresiko tinggi, tetapi kenapa mereka menetapkan sebuah ketetapan dalam hati mereka untuk tidak mau menajiskan diri mereka dengan santapan raja, menolaknya ya untuk tidak makan santapan raja ini? Karena mereka tahu mereka punya Allah yang dahsyat. Ya. Kalau mereka tahu bahwa mereka punya Allah yang dahsyat, pasti mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya. Saya yakin dan percaya ketika kita juga mengalami hal-hal yang mungkin sulit di dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membela dan menolong kita. Kenapa? Karena kita pernah mengalami perkara-perkara dahsyat, termasuk Daniel, ya. Termasuk Daniel, dia mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Dia melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan umat Tuhan, ya, di dalam perjalanan mereka, di mana ketika mereka menghadapi musuh mereka, Tuhan membuat kemenangan atas hidup mereka. Dia mengalaminya, makanya dia tidak pernah takut, dia tidak pernah gentar untuk menolak apa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita gimana Bapak Ibu Saudara? Berani untuk menolak sesuatu yang tidak bertentangan, sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan.
Ketika ada tawaran-tawaran, sebenarnya itu sesuatu yang menyenangkan tawaran itu. Tetapi itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Apakah kita berani menolak? Suka nolak atau suka menerimanya? Nah, ini tergantung dari kita. Firman Tuhan memberikan pengajaran kepada kita, walaupun itu sesuatu yang enak, sesuatu yang mungkin menyenangkan, tapi kalau itu tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan, kita harus berani menolaknya. Ya, kita harus berani menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Daniel 1 ayat 9 dia 10 dikatakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minuman berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah. Nah, kalau kita melihat penjelasan firman Tuhan ini, sebenarnya kita bisa memahami pada waktu itu ya, ini si Daniel, saya yakin dan percaya bahwa dia sudah sering bercakap-cakap dengan si pegawai istana ini, kepala pegawai istana ini ya. Sehingga dia mungkin memohon kepadanya, udahlah nggak usah kasih makan makanan yang ini nih. Memang enak sih, tapi kami tidak diperbolehkan. Ya, pasti dia udah berbicara, dan dikatakan di sini bahwa pemimpin pegawai istana ini itu betul-betul menaruh kasih sayang kepada si Daniel ini. Ya, karena mungkin dia sudah mendengarkan penjelasan bahwa kalau dia makan ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap titah Tuhan, terhadap perintah Tuhan. Maka kami tidak diperbolehkan, saya menolaknya untuk menikmatinya. Si pemimpin pegawai istana ini mengerti gitu kan, memahami. Akhirnya dia begitu mengasihi ya, dia menyayangi si Daniel karena dia mendapatkan kasih sayang katanya kan. Menjadi kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Namun kita melihat, sebenarnya dia mau menuruti apa permintaan daripada Daniel. Tetapi permintaan Daniel ini tidak hanya membahayakan Daniel, tetapi akan membahayakan dirinya. Karena dari perkataan pemimpin pegawai istana ini kita dapat memperoleh pemahaman seperti itu. Karena dia katakan begini kan, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah. Jadi dia takut ya, kalau Daniel ini mereka tidak bertumbuh ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh raja ya. Mereka tidak mereka tidak memiliki tubuh yang sehat, malah mereka sakit-sakitan gitu kan. Dan otak mereka nggak cerdas gitu kan. Karena apa? Setiap hari makan Indomie terus. Oh, enggak ya. Di sini mereka minta bukan Indomie Bapak Ibu Saudara ya. Jangan salah. Mereka minta untuk dikasih makan sayur-sayur aja gitu ya. Nah, tapi saya makan sayur itu sehat Bapak Ibu Saudara. Saya menikmati Bapak Ibu Saudara. Dulu nggak begitu suka makan sayur. Sekarang suka makan sayur Bapak Ibu Saudara ya. Tapi enak makan sayur. Pantas ini Daniel minta makan sayur aja gitu ya. Kasih sayur-sayur. Tetapi kita melihat di sini permintaan Daniel ini bukan hanya membahayakan dirinya, tapi membahayakan ini pemimpin pegawai istana ini. Makanya dia bilang, waduh dia takut nanti kalau ketahuan raja lihat kalian kurang sehat gitu kan. Jangan-jangan aku akan dipersalahkan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara dia tidak mengizinkan. Nah pada zaman itu tidak taat kepada raja dapat mendatangkan hukuman berat. Bahkan hukuman mati atas diri mereka ya, dan atas orang lain. Nah, ketidaktaatan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara seperti apa yang saya katakan tadi nih. Makanan. Ya, makanan raja apakah seperti ini? Ini makanan orang Manado Bapak Ibu Saudara ya. Ini pernah makanan begini nih. Ini makanan orang Manado ya.
Tapi bukan cuma orang Manado kayaknya, ada yang 1 ekor ditaruh di atas meja. Nah itu di kerajaan apakah ada begini saya nggak tahu nih dia di kerajaan Nebukadnezar pada saat itu ya. Nih pernah makan daging kuda nih, boleh kalau ada Bapak Ibu Saudara yang punya kuda yang mau dipotong ya, ajak-ajak gitu ya supaya kita bisa nikmati. Selama saya hidup belum pernah makan daging kuda Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah ya, tapi saya belum pernah ya. Nah di sana ini dilarang makan darah ya. Nah jadi hal inilah yang membuat Daniel ya untuk menjaga supaya mereka tidak melanggar hukum Tuhan. Daniel dan teman-temannya memutuskan dan menetapkan agar tidak memakan santapan raja. Karena kalau makan begini Daniel bilang ini pelanggaran. Nanti kalau saya banyak makan begini waduh saya nggak tahu dia bilang cepat koit atau gimana ya. Karena lemak terus ya. Kalau saya memang udah dilarang, bukan dilarang. Dokter bilang jangan banyak-banyak gitu ya, bukan berarti melarang untuk makan daging-daging. Boleh katanya, tapi jangan banyak-banyak. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi hal ini yang membuat mereka untuk menetapkan mereka tidak mau melanggar perintah Tuhan. Karena mereka orang-orang yang setia. Saya percaya bahwa Daniel menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kalau mereka nggak setia kepada Tuhan, pasti mereka nikmati. Udahlah gitu ya, makanan yang enak ini ya. Karena saya temukan orang yang nggak biasa makan makanan daging celeng gitu ya. Tahu celengnya? Ketika saya ajar dia makan daging celeng, dia bilang, "Duh, enak juga ya." Katanya. Dia bilang, kalau tahu begitu dari dulu dia makan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini alasan daripada Daniel untuk mereka tidak mau menajiskan diri mereka itu dengan santapan raja. Karena kalau mereka makan itu berarti mereka mengingkari kesetiaan mereka kepada Tuhan, ya. Mereka melanggar perintah Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya kita juga mau tetap berpegang pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Amin. Apapun masalah kita. Nah, kalau kita diperhadapkan dengan masalah hidup kita pada hari-hari ini ya, misalnya apa? Kalau kita sakit, misalnya gimana? Sakit ini enggak sembuh-sembuh. Udahlah, ke paranormal aja. Ya, orang pinter katanya. Di dalam firman Tuhan dilarang. Tapi kita bilang, wah enggak lah, yang penting sehat. Nah, bagaimana kalau kita mengalami masalah keuangan kita? Saya pernah mendengar, pokoknya kalau masalah keuangan, kalau kita enggak berhasil, kita enggak sukses, gak banyak duit, jangan-jangan kita hidup terkutuk katanya. Daripada kita hidup terkutuk, mari kita ubah kutuk itu ke Gunung Kawi katanya. Ke Gunung Kawi katanya bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Kutuk menjadi berkat di Gunung Kawi. Jadi duduk di bawah pohon, nungguin daunnya jatuh gitu kan. Kalau daunnya jatuh, kena kepala, wah itu pasti diberkati gitu ya. Saya nggak tahu kebenarannya apakah benar seperti itu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hal-hal seperti itu dilarang di dalam firman Tuhan. Nah apakah kita mau melakukannya? Tapi Bapak Ibu Saudara, banyak loh Bapak Ibu Saudara yang datang ke Gunung Kawi. Termasuk siapa gitu ya. Ada nggak di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah ke Gunung Kawi? Ya kalau jalan-jalan sih enggak masalah ya. Jalan-jalan ini datang ke Gunung Kawi duduk bersila di bawah pohon gitu ya. Nungguin uang sekarung jatuh di atas kepalanya. Waduh. Atau misalnya bergumul, waduh ini tahun berganti tahun, usia bertambah terus, jodoh belum datang-datang. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia sudah berdoa katanya, tapi nggak datang-datang. Karena doanya nggak manjur, akhirnya dukun yang bertindak. Wah ini yang repot Bapak Ibu Saudara ya. Saya bergumul dengan usia pada saat itu. Saya lihat
generasi kakak saya usia 25 tahun kok masih belum menikah. Saya bilang, udah tua kok belum menikah gitu ya. Nah, terus saya bilang, kapan menikahnya gitu ya, udah 25 tahun. Dulu waktu di Manado ya, udah 25 tahun kamu menikah. Nggak taunya Bapak Ibu Saudara, saya melewati usia 25, enggak menikah juga gitu ya. Usia 25 enggak menikah, usia 30 kemana jodohnya? Belum ketemu jodohnya. Usia 30, usia 35 kok belum juga gitu kan. Apakah harus ke dukun? Enggak Bapak Ibu Saudara ya. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan usia 37, waktu yang tepat, saya dipertemukan dengan seorang wanita yang bernama Pang Susanti. Dan akhirnya sekarang ini menjadi istri saya. Ya. Di usia 36 dipertemukan. Usia 37 kami menikah. Artinya setahun kami bangun hubungan, langsung menikah. Pacaran setelah menikah. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, nah ini Yesaya 41 ayat 10 dia katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Banyak orang takut dalam kehidupan mereka. Mereka tidak merasakan penyertaan Tuhan. Sehingga mereka ketika mereka sakit, ketika mereka mengalami masalah dalam keuangan dan mereka mengalami masalah dalam jodoh mereka takut. Ya, mereka berpikir, wah Tuhan gak ada, akhirnya kita ke tempat yang lain untuk menerima atau mencari pertolongan. Jadi dikatakan janganlah bimbang. Jadi kita tidak boleh bimbang. Ini Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, Daniel, Hananya, Misael dan Asaria, itu nama asli mereka. Ya, karena ketika mereka di Babel mereka diganti nama. Hananya diganti dengan nama Sadrak. Misael diganti nama dengan Mesak. Dan Asaria diganti nama dengan Abednego. Nah saudara, mereka tidak bimbang di dalam kehidupan mereka. Walaupun resiko yang mereka ambil itu adalah resiko yang sangat-sangat menakutkan bagi banyak orang. Tapi mereka tidak pernah takut dan tidak pernah gentar. Karena mereka tahu mereka disertai oleh Tuhan. Demikian juga kita, kalau kita percaya kita disertai oleh Tuhan, maka kita tidak akan takut. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut. Ya. Dan jangan pernah bimbang, percaya kepada Tuhan. Karena Dia selalu ada bersama dengan kita. Amin. Saudara percaya bahwa Dia hadir pada hari ini? Dia ada di dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang kedua, kalau kita lihat di sini ya, ini kalau kita mau memiliki ketetapan hati di dalam kehidupan kita harus ingat bahwa ketetapan hati yang kita ambil itu harus didasarkan pada keyakinan tanpa kompromi. Jadi ini Sadrak, Mesak dan Abednego, Daniel ya. Daniel beserta teman-temannya itu, mereka betul-betul memiliki keyakinan yang kokoh dan mereka tidak mau kompromi dengan dosa. Makanya di dalam Daniel 1 ayat yang ke-12 dikatakan, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Nah ini si Daniel kembali berbicara bukan lagi kepada pemimpin istana ya, bukan lagi kepada pemimpin pegawai istana, tetapi dia berbicara kepada pengawasnya, kepada pengawas atau apa namanya, dikatakan di situ, dikatakan apa namanya, saya kalau mau ngomong itu selalu ingat panjenengan. Panjenengan itu bahasa Jawa itu, panjenengan kan itu kamu ya. Penjenang itu ditulis di dalam ayat firman Tuhan kan. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Jadi penjenang ya. Penjenang itu pengawas yang diangkat. Mandor, orang bilang mandor. Pengawas gitu ya, yang mengawasi Daniel dan CS-nya itu.
ya. Supaya mereka betul-betul makanan mereka adalah makanan yang dikatakan vitaminnya mantap, terjamin gitu ya. Nah, ini Daniel bicara lagi kepada penjenang ini, pengawas yang ngawasin mereka. Nah, dia katakan, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Jadi betul-betul ini membuat mereka betul-betul memiliki sebuah keyakinan. Nah, kalau diadakan percobaan dan itu tidak terjadi bagaimana? Itu kan resikonya sangat tinggi. Nah, jadi memang mereka betul-betul mau melakukan, ya, mau menyatakan sebuah keyakinan dan mereka itu nggak mau kompromi dengan dosa, dengan pelanggaran, nggak mau. Makanya mereka bilang, mereka terus mencoba. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Dan itu dituruti Bapak Ibu Saudara oleh penjenang, ya, oleh penjenang pengawas, ya. Dituruti. Dan Bapak Ibu Saudara, lihat ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara dikatakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang kepada dan pemimpin pegawai istana. Ayat 12, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini. Kemudian ayat 13, sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda. Ya. Terus ayatnya yang ke-14, didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Jadi mereka Daniel bicara, udah coba deh kami kasih sayur aja, makan sayur-sayuran dan minum air putih saja, air kesehatan. Nah kemudian dituruti dan setelah dilakukan percobaan ternyata hasilnya sesuatu yang luar biasa, ya. Kalau kita lihat ini ada hasil yang begitu istilahnya memukau, ya. Jadi didasarkan pada keyakinan Daniel, didasarkan pada keyakinan Daniel dan teman-temannya, sehingga mereka betul dicoba dan ditemukan setelah mereka dikasih makan selama 10 hari. Ayat yang ke-15 dikatakan setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Jadi di sini kita melihat bahwa didengarkan itu karena juga Tuhan yang membela mereka, ya, yang menolong mereka, menyatakan pembelaannya dan itu dinyatakan. Jadi mereka itu betul-betul memiliki keyakinan dan mereka itu orang-orang pemberani, ya, dan pemberani dan tanpa kompromi. Karena kita lihat itu peristiwa-peristiwa selanjutnya kalau kita lihat di dalam kitab Daniel pasal 3, ya. Ini si Sadrak, Mesak dan Abednego, disebut Sadrak, Mesak dan Abednego, kita dengar peristiwa yang pernah terjadi, ya. Mereka disuruh menyembah dewa yang didirikan oleh Nebukadnezar, tetapi mereka tidak mau, ya. Bahkan mereka berkata kepada Nebukadnezar bahwa mereka tidak akan menyembah dewa yang didirikan oleh tuanku raja, ya. Jadi ada teman-teman mereka yang tidak setuju dengan kondisi mereka, ya, yang selalu melawan, dikatakan melanggar aturan yang ada. Mereka bukan melawan melanggar aturan yang ada, tapi mereka tidak mau kompromi dengan pelanggaran, mereka tidak mau. Akhirnya mereka pada satu hari mereka dipanggil oleh raja dan mereka disuruh oleh raja, kalau mereka mau mendengarkan seruling, katanya kan bunyi-bunyi musik yang ada, kalau mereka sudah mendengarkan, mereka harus menyembah, sujud menyembah pada dewa yang didirikan oleh. Tetapi Daniel itu tetap menolak, ya. Dia katakan bahwa dikatakan
di dalam ayatnya yang ke-14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego? Nah ini ketika mereka diperhadapkan kepada raja, apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak mau menyembah patung emas yang kudirikan itu? Nah terus kemudian dikatakan, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, singkat cerita mereka tidak mau. Ya, dia bilang begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup, ya, melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Jadi sudah diperhadapkan dengan Raja dan mereka tetap tidak mau menuruti. Dan karena mereka tidak mau menuruti, akhirnya marahlah si Raja Nebukadnezar itu. Kemudian perapian itu dipanaskan sampai 7 kali lipat katanya kan. Jadi panas sekali akhirnya, ya mau nggak mau keputusan raja harus diberlakukan. Akhirnya singkat cerita mereka diikat, ditaruh di perapian yang menyala-nyala. Orang yang naruh aja itu mereka terbakar. Ya kan? Tetapi luar biasa yang saya katakan peristiwa yang begitu spektakuler terjadi. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Ketika saat itu Tuhan menolong mereka, mereka keluar, nggak ada sehelai rambut pun yang hangus. Bau hangus pun itu nggak ada kata firman Tuhan. Nah itu wujud pertolongan Tuhan. Ya. Karena yakin bahwa pertolongan Tuhan. Mereka betul-betul meyakini pasti akan ada pertolongan Tuhan. Ya, kalau enggak kan itu nekat yang apa itu? Tindakan yang nekat. Tapi itu bukan hanya sekedar tindakan yang nekat. Tetapi karena mereka mengerti siapa Tuhan yang mereka sembah. Ya. Begitu juga Daniel kan peristiwa ketika ia mau ditaruh di gua singa. Ya. Hanya karena dia senantiasa beribadah kepada Tuhan. Dia selalu berdoa, dikatakan 3 kali dalam sehari dia memuji dan menyembah Tuhan. Dan rekan-rekannya tidak suka. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Walaupun dia harus melewati masa-masa sulit, ya. Dia dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi dia tenang bersama Tuhan, ya. Dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita juga, walaupun melewati masa-masa sulit, masa-masa yang mungkin tidak menyenangkan hati kita, tapi kita akan melihat pertolongan Tuhan. Nah terus didasarkan pada keyakinan dan perkembangan yang mungkin ya, ini yang saya kasih contoh aja. Banyak anak-anak sekolah ya nggak mau belajar, malas belajar. Nanti apa, di sekolah nyontek ya. Tapi kalau anak-anak JRB enggak ada yang seperti itu ya. Jadi kita harus menjadi orang yang apa adanya. Kalau mau pinter ya harus belajar. Jangan bilang oh kita punya Tuhan yang luar biasa, punya Roh Kudus. Nanti Roh Kudus yang akan menolong ya. Mengingat di Roh Kudus kan penolong. Iya. Roh Kudus itu penolong untuk apa? Mengingatkan. Kalau kita belajar kita akan diingatkan. Kalau nggak belajar apa yang mau diingatkan? Betul ya? Ah ini Bapak Ibu Saudara ya, terkadang ada yang suka kompromi. Saya juga dulu itu diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu. Ya, di sekolah waktu saya memimpin sekolah di Bengkulu. Kalau mau banyak orang yang berpikir bahwa saya banyak uang. Ketua yayasan katanya kan. Terus pernah merangkap juga kepala sekolah pada waktu itu. Ketika saya minta kawan untuk menjadi kepala sekolah, saya udah ingatkan.
ini akan ada banyak godaan gitu ya. Akan ada bantuan-bantuan, tetapi kita harus transparan. Nggak boleh buat 2 laporan, karena ternyata banyak kantor-kantor yang suka buat laporannya 2 buku gitu ya. Pembukuannya 2 macam. Laporan ke bosnya, laporan ke pihak pemerintah, itu berbeda. Sama halnya dengan apa yang pernah saya alami gitu ya. Ini pimpinan sekolah itu memberikan laporan kepada saya, itu berbeda dengan laporan yang diberikan ke dinas. Dia dapat bantuan, orang bilang disunat sama dia, dilapor kepada kita, enggak sesuai. Dan akhirnya ya mengalami resiko, dia harus diberhentikan. Nah kita, walaupun kita mengalami kesulitan, ya jangan karena kita kepingin bebas dari kesulitan ini, kita lakukan atau melanggar aturan atau prinsip-prinsip kebenaran. Ya. Apapun masalah kita yang kita hadapi, kita mau mengikuti prinsip-prinsip firman Tuhan. Amin. Poin ketiga, kita lihat dari bagaimana kita memiliki ketetapan hati. Ya. Kalau kita memiliki ketetapan hati yang benar di dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan melihat bagaimana hasilnya kita diperkenankan oleh Tuhan. Walaupun kita harus melewati masa-masa sulit. Karena masa-masa sulit ketika kita setia kepada Tuhan dengan prinsip-prinsip firman yang kita jalani, maka kita akan lihat bagaimana pertolongan Tuhan. Daniel pasal yang 1 ayat 15 menjelaskan bahwa setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ini membuktikan apa Bapak Ibu Saudara? Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Walaupun mereka tidak menikmati makanan yang enak, ya, mereka hanya makan sayur-sayuran, tetapi mereka mendapatkan pertolongan Tuhan. Mereka tidak lebih gemuk daripada orang-orang muda lainnya. Dikatakan ini mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk gitu ya. Gemuk itu selalu diidentikan dengan orang yang diberkati gitu ya. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu Saudara yang bertubuh ini ya, jumbo. Itu berkat Tuhan berarti ya. Jangan kita hakimi mereka yang bertumbuh jumbo ini, ini kurang puasa gitu ya. Terus yang kurus kayak tiang listrik, ini nggak pernah puasa. Enggak. Santai aja, kita orang bertubuh jumbo, saya akhir-akhir ini istri saya bilang, kamu semakin gemuk ya. Ini saya pakai baju yang saya pakai ini agak sempit, dia bilang, ya kelihatan perutnya udah banyak kemajuan. Jadi dia bilang, jadi istilahnya saya mengalami terobosan, banyak kemajuan, tapi di sekitar perut Bapak Ibu Saudara ya. Mengalami banyak kemajuan. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan kita mengalami kemajuan hanya di sekitar perut. Kita harus mengalami kemajuan, baik di dalam kerohanian kita, baik di dalam usaha kita, pekerjaan kita. Karena kita melihat terobosan demi terobosan yang dijanjikan oleh Tuhan, itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang penting kita harus berpegang teguh pada prinsip firman Tuhan. Ya, di mana prinsip firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa Allah akan memberkati mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka berkat Tuhan itu akan tercurah di dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, atau kita tidak mendengar dan tidak mau mendengar dan tidak mau melakukannya, maka bukannya berkat yang kita alami, tetapi kutuklah yang akan menghampiri kita. Itu firman Tuhan katakan ya. Jadi biarlah kita lihat, walaupun kita harus melewati kesulitan, tapi kita mau tetap berpegang teguh pada prinsip firman Tuhan. Ya, nggak mau kompromi. Ya, mungkin saya sering saksikan. Dulu saya pernah mimpin sebuah percetakan, ya di Bengkulu sana gitu ya. Di mana pegawainya minta buat
50 rim. Nggak taunya dia cuma pesan 20 rim. Kantor gubernuran lagi. Tapi saya tidak mau gitu ya. Nggak mau kompromi. Jadi jangan mau kompromi Bapak Ibu Saudara ya. Yang penting kita sehat kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya. Ini yang kita rindukan. Daniel 1:17 juga membuktikan kepada kita. Kita lihat bagaimana kepada keempat orang muda ini. Dikatakan Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Ya. Jadi Daniel, Hananya, Misael dan Asaria, ya, yang kita kenal Sadrak, Mesak dan Abednego, itu mereka memiliki pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat dikatakan dalam firman Tuhan. Kenapa? Apa mereka memang mendapatkan karena mereka ke hutan-hutan untuk cari ilmu? Enggak, tapi mereka percaya kepada Tuhan. Karena di sini dikatakan Allah memberikan. Dari mana mereka mendapatkan? Dari Allah, Allah yang memberikan. Jadi saya yakin dan percaya Tuhan juga akan memberikan pengetahuan, hikmat kepada kita untuk dapat menjalani kehidupan kita. Sehingga kita tidak salah di dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga setiap ketetapan yang kita buat adalah ketetapan yang benar, yang menghasilkan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, di sini dikatakan sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi benar-benar mereka mengalami hal yang luar biasa ya. Karena apa? Mereka mengandalkan Tuhan. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, mereka ini menetapkan ketetapan hati mereka itu adalah ketetapan hati yang benar. Ya. Mereka memiliki ketetapan hati yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Nah ini ada 3 hal ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi memiliki ketetapan hati itu didasarkan. Pertama, atas kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Jadi buatlah setiap ketetapan hati kita ini didasarkan kepada kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita setia kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan hidup dalam prinsip-prinsip firman dan kita tidak mau melanggar aturan-aturan firman. Walaupun mungkin tawaran kepada kita itu sangat menyenangkan, tapi kita bilang no, enggak ya. Mungkin kita ditawarkan, udah korupsi dikit-dikit gitu ya. Enggak, itu pelanggaran firman Tuhan. Kelihatannya enak ya, menyenangkan, jangan. Dan kedua, didasarkan pada keyakinan tanpa kompromi. Pokoknya nggak perlu kompromi dan kita akan lihat hasil di mana Tuhan memperkenankan kita dengan mencurahkan berkat atas hidup kita, ya, memberikan kesehatan kepada kita setiap hari. Kalau pada saat ini kita ada sebagaimana kita ada, ini adalah bukti bahwa kita mengalami berkat Tuhan, ya. Kesehatan dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita pada saat hari ini, patut kita syukuri. Karena itu keputusan, ketetapan kita sudah tepat pada hari ini kita datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita harus buat ketetapan hati kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Baik melalui audio yang dikirim, ya, setiap hari dikirim, dengar. Ya. Itu buat ketetapan hati. Dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Itu adalah ketetapan hati yang benar. Dan kita akan lihat hasil di dalam perjalanan hidup kita. Terobosan baru terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap saat dalam segala aspek hidup kita. Kita melihat bahwa terobosan baru terjadi dalam perjalanan hidup kita. Di dalam keluarga kita, tahun ini kita lihat bagaimana hubungan suami istri mengalami terobosan yang baru. Ya, bagaimana hubungan orang tua dan anak. Bagaimana perekonomian kita, bagaimana pekerjaan kita, usaha kita, ya, bagaimana kesehatan kita. Kita tetap terus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang menjamin perjalanan hidup kita. Oleh karena itu mari kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri semua. Musik bisa mengambil tempat.